membuat unti kelapa, karena unti kelapa ini nantinya saya akan membuat kue dari unti kelapa ini. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat unti kelapa ini, saya telah menyediakan satu buah kelapa yang muda, yang agak muda ya, tidak terlalu tua, dan saya kupas kulitnya dan saya parut seperti ini. Dan saya menyediakan juga gula merah yang seperti ini. Saya memakai sebanyak 7 buah gula merah yang seperti ini, dan sudah saya jus ya dengan air 400 ml. Ini hasilnya, gula merahnya yang sudah saya jus dengan air 400 ml. Dan saya menggunakan garam juga ya, setengah sendok teh, dan saya menyediakan gula pasir 5 sendok makan. Ikutin terus ya ibu-ibu ya, sampai selesai ya pembuatan unti kelapa ini. Saya masukkan air gula merah ini ke dalam wajan ini. Nah, saya masukkan kelapa yang sudah diparut ya. Saya masukkan semua ini. Dan saya masukkan juga garam setengah sendok teh. Saya masukkan, saya aduk biar rata. Dan saya masukkan juga gula ya. Tapi saya kasih separuh dulu ya, 5 sendok makan dulu. Nanti kalau dia kurang manis baru saya tambahin lagi. Dan kita aduk sampai dia agak kering ya. Sampai dia keringan baru kita bisa mengangkatnya. Kalau udah kering seperti ini, unti kelapanya berarti sudah jadi ya. Seperti ini kalau dia udah jadi, kita udah siap untuk matikan kompornya. Jadi dalam pembuatan kue sapau ini sudah saya sediakan bahan-bahannya seperti unti kelapa dan tepung terigu setengah kilo. Dan saya memakai untuk adonan pengembangnya, saya memakai tepung terigu sudah saya sediakan, yaitu sebanyak 1 on, dan gula pasir 1,5 sendok makan, dan menteganya 1,5 sendok makan, susu kental manisnya 1,5 sendok makan, dan femipannya 2 sendok teh. Itulah bahan-bahan yang saya pakai untuk pembuatan kue sapau khas Bangka ini. Dan terlebih dahulu saya akan membuat adonan induknya ya, yaitu terlebih dahulu saya memasukkan yaitu tepung terigu 1 on, saya masukkan, dan saya masukkan juga gulanya, fermipannya, dan saya masukkan juga susu kental manisnya, dan menteganya juga saya masukkan semua. Nah, kita adukin dulu sementara. Nah, nanti kita masukkan air hangat kuku ya, sebanyak 300 ml air. Nah, kita aduk sampai dia rata ya, larut semua. Kita taruh sedikit-sedikit airnya, dan kita aduk dulu ini sampai dia rata semua. Nah, kalau udah rata begini, kita masukkan lagi airnya sedikit-sedikit ya, sampai habis air 300 ml ini. Kita masukkan semua ya airnya ya, kita aduk sampai dia rata nih. Nah, kalau dia udah rata begini, kita diamkan selama setengah jam ya, sampai dia mekar. Nanti baru kita melakukan proses selanjutnya. Nah, kita tutup dulu ya, kita diamkan selama setengah jam. Kita tutup. Setelah 30 menit kita lihat ya. Nah, itu adonannya udah mekar. Jadi kita sudah bisa melakukan proses yang kedua. Kita akan aduk, kita campurkan dengan tepung terigu ini ya. Ini harus menggunakan tangan dalam menguleninya biar dia bisa menjadi bagus dan kalis ya.
Jadi kita harus mengulennya dengan tangan dan dibanting-banting sebentar gitu. Jadi kita masukkan dulu tepung terigunya setengah ya. Kita taruh lagi terigunya. Nah, kalau udah begini kita harus mengulennya pakai tangan. Kita akan banting-banting sebentar ya. Tangan udah dicuci bersih. Nah, kita taruh lagi ya terigunya. Kita tuang sedikit lagi ya. Nah, inilah adonan kue sapaunya ya. Jadi tepung terigunya itu dari setengah kilo itu tadi saya sisihkan 1 on untuk pembuatan biang yang untuk kita kembangin ya, 1 on itu. Nah, jadi kita pakainya 4 on untuk bikin adonan seperti ini. Sisa dari yang dari 5,5 kilo itu, sisanya itu 4 on kita pakai untuk mengulenin sampai menjadi adonan seperti ini. Itulah takaran tepung terigu yang kita pakai untuk pembuatan kue sapau ini. Nah, adonannya udah cukup ini. Jadi sisa dari 4 on ini paling ini 1 sendok makan sisanya tepung terigunya. Ini buat kita taruh di dalam nampan ini ya. Nanti setelah kita bikin, kita cetak, kita taburkan nampan ini dengan ini ya, biar dia nggak lengket di nampan nantinya. Nah, kalau dia ada begini, kita udah boleh untuk membanting-bantingkannya ya, biar dia lebih kalis ya hasilnya. Nah, terus kita beginiin lagi ya, nanti kita banting-banting lagi. Kira-kira sekitar 10 menit atau 15 menit ya. Nah, begini caranya. Nah, setelah dia udah kalis, saya membanting-bantingkan adonan ini sekitar 10 menit ya. Tapi kalau misalnya mau lebih, sekitar 15 menit lebih bagus lagi ya. Saya 10 menit aja, karena udah capek. Jadi saya akan membentuk menjadi kue sapau sekarang. Nah, saya segepal tangan gini ya, ukuran saya. Tapi selera ibu-ibu mau besar segimana ya. Tapi saya sekepal tangan aja. Nah, cara membuatnya seperti ini ya.
Ini kita pipihkan seperti ini. Ini udah benar kalis ini adonannya. Nah, udah kita pipihkan seperti ini, kita masukkan unti kelapanya. Saya masukkan setengah sendok makan ya, untinya. Nah, seperti ini. Kita tutup semua. Nah, jangan sampai dia nggak kebungkus ya. Nanti dia waktu penggorengan nanti dia pecah di minyak. Jadi kita habis ini kita pipihkan lagi ya. Nah, seperti ini adonannya yang sudah kita isi dengan unti kelapa. Nah, kita sisihkan di sini dulu ya. Kita bikin semua, nanti kita goreng. Nah, kita masukkan setengah sendok makan. Seperti ini ya, tutup bungkus semua. Tutup semua ini. Nah, udah ketutup begini, baru kita pipihkan ya. Nah, seperti ini. Sisihkan. Nah, kita bikin sampai adonan ini sampai selesai ya. Setelah kita buat selesai seperti ini, kita waktunya untuk menggorengkannya ya. Kita panaskan minyak. Minyaknya juga, tapi jangan terlalu panas ya waktu kita menaruh adonan ini ya. Karena nanti kalau terlalu panas, minyaknya dia hasilnya kurang bagus. Jadi kita pipihkan seperti ini ya. Ini bisa juga ide untuk jualan ya. Ini adonan ini udah rasanya udah enak. Kalau misalnya mau bikin buat jualan juga udah mantap ini. Apinya nggak boleh terlalu gede ya. Nanti kalau terlalu gede dia hasilnya akan jelek. Nah, kita taruh 6 dulu ya. Kita harus sering-sering membalikkannya ya, takut dia gosong ya. Dia akan mekar nih jadinya. Kalau menggoreng kue sapau ini, kita tidak boleh meninggalkan wajan kita ya waktu dalam proses penggorengan ini. Karena kalau kita telat untuk membalikkannya, maka dia kuningnya tidak merata ya. Jadi dia gosong sebelah. Jadi kita harus entar-entar membalikkan kue ini sampai dia matang, biar kuningnya itu merata bagus jadinya. Nah, ini udah mulai kuning nih. Ntar lagi kita udah boleh mengangkatnya. Nah, udah rata nih kuningnya nih, udah boleh kita angkat nih. Jadi waktunya kita angkat, kita matikan kompor dulu. Nah, ini hasilnya. Kue sapau khas Bangka. Ini sangat enak sekali nih dimakan nih. Lembut ini. Nah, ini dia. Kue sapau. Nah, kita sisihkan di piring. Kita lihat hasil dalamnya ya. Nah, kita belah. Ini sangat lembut sekali ini. Tuh, itu dalamannya. Seperti ini ya. Ini bisa kita bikin ide jualan ya. Kue sapau.